Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang anak-anakku semua di SMP 4 Bojong. Hari ini hari yang kedua pelaksanaan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk hari ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang kurikulum. Sebelumnya kita perkenalkan dulu ya, kita kenalan. Nama saya Ibu Ari Supriyatun. Tempat tanggal lahir saya 24 April 1979. Alamat saya di Kajen ya, di Perumahan Gria Permata Indah, Blok D3 nomor 23 Kajen, Pekalongan. Nomor HP saya bisa dicatat, nanti jika ada pertanyaan ataupun saran atau apa ya, anak-anak bisa chat di WA Ibu, silahkan dicatat nomornya. Nah, saya di sini selaku pemateri untuk hari kedua tentang kurikulum. Saya juga diamanahi menjadi wakasek kurikulum di SMP 4 Bojong, kemudian mengajar pelajaran IPA, tapi saya hanya mengajar di kelas 8. Itu perkenalannya ya. Kemudian selanjutnya materi ini ya, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Materi yang akan saya sampaikan itu meliputi yang pertama adalah kurikulum 13. Nah, nanti kita akan definisikan ya bareng-bareng apa sih kurikulum 13. Kemudian yang kedua yang akan saya sampaikan adalah mata pelajaran. Yang keempat penilaian. Yang keempat pembelajaran masa pandemi dengan cara daring ataupun luring. Nah, selain itu ya, biar tahu apa itu kurikulum 13. Kurikulum 13 itu adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini berbasis karakter dan kompetensi yang diwajibkan itu anak aktif dalam pembelajaran. Nah, kurikulum 2013 itu sudah berlaku selama 6 tahun ya, dari tahun 2006. Itu sebelumnya ya, maksudnya sebelum itu ada kurikulum 2006 selama 6 tahun, kemudian diganti dengan kurikulum 13. Nah, kurikulum 13 itu memiliki tujuan yaitu mempersiapkan Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kemudian apa saja nanti anak-anak jika sudah mulai pembelajaran secara normal ya, tidak secara seperti ini ya, daring atau online ya, maka tahap pembelajaran yang biasa kita lakukan bila tidak pandemi itu adalah kegiatan pendahuluan. Nah, di sini nanti anak-anak dikondisikan biar suasana belajarnya itu menyenangkan. Kemudian yang kedua, mendiskusikan kompetensi yang akan dipelajari. Yang ketiga, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Yang kelima, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Nah, nanti Ibu juga akan menerangkan apa sih penilaian yang dilakukan di kurikulum 13, apa yang harus anak-anak siapkan nanti dalam proses belajar mengajar, walaupun nanti kita memakainya pakai daring ya. Semoga aja sih segera menuju ke pembelajaran offline atau tatap muka. Kemudian tahap pembelajaran kurikulum yang kedua yaitu kegiatan inti. Di sini nanti anak-anak dibantu oleh guru akan
dibantu bagaimana mempelajari sebuah materi dalam pembelajaran. Ya, kita diajari apakah itu gimana membangkitkan motivasi, kemudian bakat minat kalian, kemudian diarahkan untuk sesuai dengan kemampuan kalian berkreativitas. Ya. Dan di sini nanti anak-anak diajarkan untuk pembelajaran itu dengan berproses dengan teori saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan mencoba. Nah, mencoba di sini memang harus ditekankan karena kurikulum 13 itu memang anak harus berperan aktif dalam pembelajaran. Itu. Tahap yang selanjutnya adalah kegiatan penutup. Nah, di sini setelah pembelajaran dilalui, maka di akhir pembelajaran Bapak Ibu guru pasti akan bersama kalian memberikan sebuah rangkuman atau simpulan pembelajaran, kemudian merefleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi di kelas seperti apa, sudah sesuai atau belum. Yang selanjutnya memberikan umpan balik. Nah, pada kegiatan guru untuk kegiatan mendatang, maka akan melakukan penilaian, merencanakan kegiatan yang akan dijalankan setelahnya, ada remedi, ada pengayaan, dan lain-lain. Yang ketiga, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, biar kalian mempersiapkan materi yang akan disampaikan Bapak Ibu guru dalam pertemuan yang akan datang. Seperti itu. Mata pelajaran yang diberikan di SMP ini dari kelas 1 atau kelas 7, 8, 9 itu sama ya. Jadi ada PAI dan BP itu jumlahnya ada 3 jam pelajaran. PPKN itu ada 3 jam pelajaran. Bahasa Indonesia ada 6 jam pelajaran. Kemudian matematika 5 jam pelajaran. IPA 5 jam pelajaran, IPS 4 jam pelajaran, bahasa Inggris 4 jam pelajaran, seni budaya 3 jam pelajaran, PJOK 3 jam pelajaran, prakarya 2 jam pelajaran, dan bahasa Jawa 2 jam pelajaran. Ini jumlah jam pelajaran jika kita tidak pandemi ya anak-anak ya. Tapi kalau pada masa pandemi ini pemerintah kabupaten khususnya Dinas Pendidikan memberikan sebuah kelonggaran ya, atau bagaimana pembelajaran itu tetap berjalan, tapi dengan memberikan jam pelajaran tidak seperti jika kondisinya normal. Jadi selama pandemi setiap mata pelajaran diberi waktu 2 jam pelajaran setiap minggunya. Nah, nanti anak-anak bisa melakukannya dengan cara daring sesuai jadwal yang sudah Ibu sampaikan di grup kelas. Nah, di situ nanti kalian setiap hari ada jam pelajaran. Nah, kalian bisa ini ya lewat WA grup dulu, nanti instruksi guru masing-masing seperti apa, apakah harus dengan Zoom meeting atau Google Meet ataupun dengan melihat YouTube yang sudah diberikan Bapak Ibu guru. Maka pakailah kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Nah, selanjutnya aspek apa yang perlu dinilai ya? Yang kedua tadi penilaian, aspek apa yang perlu dinilai ya, ternyata yang pertama adalah aspek pengetahuan ya, tentang kecakapan berpikir. Yang kedua adalah aspek keterampilan. Nah, bagaimana kalian bisa menerapkan pengetahuan itu untuk melakukan tugas tertentu sesuai indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga yaitu sikap spiritual dan sosial, yang di sini bertujuan untuk mengetahui sikap peserta didik selama pembelajaran, apakah dia baik atau tidak, apakah dia bisa bekerja sama dengan teman atau tidak, dan bahkan apakah dia mampu dengan sikap itu bisa memberikan hal yang positif pada lingkungannya. Nah, selanjutnya yang perlu dinilai adalah pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Ya, tadi ada kecakapan berpikir.
Kemudian ini keterampilan, apa yang dinilai di keterampilannya. Nah, pada penilaian keterampilan itu ini ya, meliputi 3 kompetensi, nanti berupa proyek, praktek maupun produk. Nah, nanti tinggal menunggu instruksi guru kalian masing-masing apakah semua kompetensi ini nanti akan disampaikan untuk menjadi penilaian keterampilan. Kalau pada pengetahuan tadi kecakapan berpikir, nanti dinilai dari bagaimana kalian mendapatkan nilai di saat penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Nanti akan ada kenaikan kelas seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu sikap. Nah, tadi ya tentang bagaimana kalian bersikap dengan teman, lingkungan, dan orang-orang di sekitar kalian. Nah, kemudian ada yang disebut dengan KKM atau ketuntasan minimal, kriteria ketuntasan minimal. Apa itu kriteria ketuntasan minimal? Yaitu kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan atau disebut dengan KKM. Kalau di SMP Negeri 4 Bojong, KKM-nya itu adalah 75 nilainya ya. Jadi kalau kalian nanti penilaian harian kemudian dapat nilai 60, berarti itu tidak tuntas atau belum mendapatkan kriteria ketuntasan minimal, maka nanti kalian harus melakukan remedial. Nah, apa itu remedial? Nah, remedial itu adalah mengulang nilai mata pelajaran yang memiliki nilai KIPAH KKM. Nah, selanjutnya ini juga akan Ibu sampaikan tentang peraturan akademik. Peraturan akademik di SMP Negeri 4 Bojong itu nanti adalah menuju pada tatanan petunjuk kaidah yang digunakan untuk menyampaikan dan menerima gagasan pemikiran tentang ilmu pengetahuan seseorang dapat diuji secara jujur, terbuka, dan leluasa. Nah, dalam peraturan akademik itu memiliki isi ya, yang salah satunya itu tentang kehadiran siswa. Kehadiran siswa di sini mengacu pada Permen nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan, menyatakan bahwa kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran dalam satu blok atau dalam satu semester maksudnya ya, ini minimal 90%. Nah, kemudian tugas guru terhadap siswa, nanti ini ya, guru memberikan tugas pada kalian itu minimal 90% dari jumlah yang ditentukan. Jadi kalian kalau misalkan mendapatkan tugas dari guru ya harus mampu melaksanakan keseluruhan. Tapi jika pun ada yang tidak diselesaikan, maka boleh ini ya, minimal 90% itu kalian mengumpulkan. Jadi jangan sampai ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas sama sekali. Nanti yang terjadi kalian malah nggak bisa naik kelas, karena mengakumulasi tugas itu penting untuk membantu dalam penilaian di kurikulum 13 ini. Nah, tugasnya seperti apa? Ya, ada penugasan terstruktur dan penugasan tidak terstruktur. Nanti akan diberikan pada guru masing-masing, gitu ya. Guru mapel kalian masing-masing. Nah, gurunya kan banyak sekali ya, beda dengan di SD. Gurunya 1, kalau di SMP ya 11 mata pelajaran, gurunya 11. Nah, ketentuan dalam peraturan akademik itu ada tentang ketentuan ulangan, remedial, ujian, dan kenaikan kelas atau kelulusan. Ulangan ini nanti tadi termasuk pada aspek penilaian pengetahuan. Di sini disuruh mengukur pencapaian kompetensi kalian. Nah, yang kedua ada penilaian harian. Kemudian yang ketiga itu ada penilaian tengah semester. Yang keempat ada penilaian akhir semester. Yang kelima penilaian akhir tahun. Yang keenam ini kenaikan kelas atau semester akhir. Kalau semester akhir ya belum naik kelas ya. Kalau semester 1 berarti nanti ada lanjutan di semester yang akhir atau
penilaian akhir tahun. Nah, untuk penilaiannya ini bisa kalian lihat sesuai dengan peraturan akademik, itu 50% adalah dari hasil penilaian harian yang tadi masuknya adalah nilai pengetahuannya. Kemudian ada lagi dari penilaian hasil tengah semester atau HPTS, dipakai sebanyak 25%. Kemudian ada lagi dari hasil penilaian akhir semester, ada 25%. Nah, kemudian jika digabungkan maka akan menjadi 100% untuk dipakai dalam penilaian nilai raport yang nanti kalian akan terima di setiap akhir semester atau akhir penilaian, di penilaian akhir tahun, yang nantinya bisa dipakai untuk landasan kalian naik kelas atau tidak, karena mengakumulasi dari semester 1 dan semester 2. Nah, seperti ini yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada yang mau memberikan pertanyaan ataupun saran, boleh tadi di chat saja di WA Ibu sesuai nomor yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih.